Nantilah antum baca sendiri di buku ini. Tapi beliau nukil hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kalau orang bekerja itu untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya atau kepada anak-anaknya, pada dirinya sendiri, supaya dia tidak jadi beban hidup di negeri ini, di keluarganya, di masyarakatnya. Dia nggak mau jadi pengangguran. Dia mau bekerja pokok. Aku tidak minta. Mungkin dia mau menikah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kalau itu yang menjadi motivasi, huwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Motivasinya adalah ya untuk pamer, untuk gaya hidup lagi, untuk menunjuknya. Dan ana ingin menyampaikan kepada orang-orang kaya, tidak tercela, tinggal niatmu untuk kaya apa. In kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, berusaha ria, pamer kekayaan. Makanya buku ini penting dibaca. Kalau bisa Ustaz Ami, ana dan Ustaz Ami, enggak Ustaz bagi buku ini buat Crazy Rich, Ustaz? Masya Allah. Caranya gimana Ustaz? Ya itu kan Untuk menyampaikan. Artinya harapan ana buku ini sampai ke sana gitu loh. Kalau sampainya kepada yang miskin kaya dia, Ustaz. Tapi kalau sampainya kepada yang harapan kita seperti itu. Mungkin mereka mungkin nggak nonton ini, Ustaz ya, atau di kajian Ustaz-Ustaz yang lainnya. Tapi harapan kita, mereka yang sampai nih buku ini ke mereka. Mudah-mudahan timnya bisa di-reach di Indonesia, kemudian setelah itu bagi buku buat mereka. Kesian tentang mukmin dengan dunia, semua akan ditinggalkan. Musiknya apa? Harus paham orang itu dengan rezeki kita. Walaupun orang itu memiliki kekayaan, coba dilihat yang dia makan, yang dia gunakan berapa persen. Ini penting sekali. Baik, kita lihat di halaman 52. Beliau membahas tentang Laits ibn, kita belum tentang kode etik ya sana. Tapi beliau ingin menggiring kita untuk memahami yang ini. Setelah itu baru kalau dikasih tahu aturan, dia nggak nolak. Lalu dikasih aturan, ini loh aturan Islam, ini loh kode etik seorang muslim, dia merasa ya Allah, kok ini gerak kita sih dalam mencari rezeki, akan nggak tahu hakikat dunia ini, maka perlu tahu dulu. Tapi di halaman 52 ini Imam Laits ibn Sa'ad, subhanallah, beliau adalah salah seorang ulama ya, atau tabi'in ya. Beliau lahir tahun 94, dengan Al-Imam Az-Zuhri ya, Imam Nafi', Atha' bin Abi Rabah. Kemudian bagaimana beliau di halaman disebutkan di sini, Al-Laits termasuk kurama ajwad, jadi mati mulia. Karena ada orang pandai berderma, dia suka hanya pencitraan belaka. Di sini disebutkan minal kurama, yuqal in, penghasilan Laits setiap tahun mencapai 5.000 dinar. Dan beliau suka bagikan ikas salat. Ustaz, afan Ustaz. Ustaz mungkin
berkaitan dengan silat, Ustaz. Silat ini bukan silaturahim maksudnya, Ustaz. As-silat, Nah, laisa as-silat. iya, Oh, as-silat ini baik. berkaitan dengan Silaturahmi. silaturahim gitu, keluarganya, kepada kerabatnya, dan kemudian hartanya. 5.000 dinar ini berapa? Kata Ustaz Amin di sini sebutkan, 5.000 dinar itu 25 gram emas. Jadinya 21.250 gram. Jadi 21 kilo seperempat. Sekarang ini Ustaz Amin ini harga dulu, Ustaz. Belum harganya emas sudah 850, bayangin. Ini aja kalau 500, dia tiap tahun itu dapat duit miliar. Ya, anggap 10. Dan apa katanya Qutaibah ad-Dainuri? Ini yang bikin anak kepingin kaya, jamaah. Apa katanya Qutaibah? 20,000 dinar fi kulli sana wa qala ma wajabat alayya zakat. Penghasilan Laits mencapai 20.000 dinar dalam setahun. Dan beliau mengatakan, aku tidak pernah mendapat tiap tahun penghasilannya, jamaah 10 miliar, tapi nggak wajib zakat. Padahal nisab zakat itu sebenarnya 85 gram. Itu cuma 55 gram. Dia punya dapat penghasilan tiap 20,000 afwan. Ini 20.000 dinar ya. Kalau 20.000 dinar itu ya kira-kira 68 miliar. 68 miliar. Berarti sebulannya bisa lebih cuma 500.000 harga emasnya. Zakat. Nisab zakat 85 gram. Kenapa? Ya, penghitungan ketika haul tiba, uang itu habis. Itu dia bagikan. Kecuali yang untuk keluarganya. Subhanallah. Kenapa dia kaya raya, Allah kaya? Itu bukan suatu yang tercela, kekayaan kalau niat antum benar. Bantu orang lain, bermanfaat harta antum. Bukan untuk ditunjukkan nilai nominalnya. Kalau bisa, kadangkala ada artis-artis yang pamer apa? Pamer ATM ya. Lihat pengusaha pamer ada ya. Yang ada artis yang pamer ATM ya. Ini yang dipamerkan itu nol. Nanti riak lagi sudah. Ya nggak usah pamer sudah. Bagiin sudah. Manfaat buat orang. Ahibati fillah, bagaimana cara dia membahas? Dia bagikan ke para ulama. Kaya. Mudah-mudahan Ustaz Amin. Kita perlu ngobrol sama Ustaz Amin. Soalnya Ustaz Amin Ustaz, apa sekarang Ustaz yang mungkin dijalani sama Ustaz? Kan buku, Ustaz. Masya Allah. Karena memang atyabul kasab kan kasbur rajul biyadihi. Jadi orang yang kerja dengan tangannya. Malu ya. Setelah baca buku ini anak malu. Ustadz itu kadang-kadang dikasih mukafa'ah, dikasih hadiah. Kalau lihat baju anak yang anak pakai ini hadiah dari orang. Pakai itu hadiah dari orang. Ini yang hadiah dari orang, jamaah. Semua yang ada studio ini mungkin. Oh, kopiah anak nih hadiah dari orang. Yang anak naikin tuh hadiah dari orang. Boleh halal. Beliau bahas di sini. Dia menyebut engkau usaha sendiri. Itu lebih mulia. Mulia. Makanya anak minta kepada untuk anak punya
usaha Ustaz, ada usaha kamu, baju, toko apa anak, kita itu ya bukan dapat hadiah doang, kita dapat sesuatu yang dari hasil kerja kita. Itu lebih mulia. Halal plus, kata Ustaz. Halaman 9. Sebelum kita lanjutkan bicara Laits bin Sa'ad, 29. Beliau berbincang tentang halal plus. Itu jemaah. Jadi bekerja itu jangan gitu. Sesuatu yang sangat indah buat engkau ketika kau bekerja. Arahan, tidak meminta-minta, tidak menunggu santai. Dan itu bertingkat-tingkat. Dia kerja kalau yang haram selesai. Dan kalau setiap rakyat Indonesia memahami konsep halal plus ini juga, insya Allah nggak ada pengangguran. Engkau bekerja, apa yang bisa engkau kerja? Dulu para sahabat Nabi dikasih arahan, yang nggak punya pekerjaan gimana? Ya udah, itu lebih baik buat engkau. Kalau sekarang, subhanallah, mungkin nggak kan? Rong berkumpulkan botol-botol plastik, ya, gelas-gelas plastik, dia tempat sampah selanjutnya. Mungkin ada yang berpikir kerjaan menyelamatkan negeri ini, sehingga bisa didaur ulang, bermanfaat buat negeri ini dan menjaga kehormatan mereka. Mereka tidak seperti itu. Taib, kembali ke halaman 56. Dikenal suka memberikan hartanya kepada para ulama. Harmalah menceritakan kana Laits biasi bimi'ati dinarin, tiap tahun beliau itu duit. Ini yasilu minas silah aidan. Beliau duit, kalau sekarang bisa transfer jamaah. Dulu diantar Malik. Laits bin Sa'ad di Mesir, Imam Malik beliau perhatian sama para ulama, karena beliau ulama juga. Beliau tahu dengan kehidupan para ulama mungkin. Beliau tahu dengan kondisi Imam Malik, di mana Laits bin Sa'ad, dia bagikan. Karena kadangkala ustadz ini, ya karena orang melihat ini ustadz, dia datang minta tolong ekonomi, punya kerabatnya, subhanallah. Akhirnya mau nggak mau, kadangkala penghasilan beliau tidak banyak. Di sinilah kita lihat bagaimana Laits bin Sa'ad kirim duit buat 100 dinar. 100 dinar dikirim ke sana. Pada 1 tahun, Imam Malik kirim kepada Laits bin Sa'ad. Dan alayya aku punya utang. Bukan untuk gaya hidup. Berapa dikirim? Dikirim 500 dinar. Jadi kalau orang ini, antum dari awal bekerja, mau berusaha, mau bantu nih, khususnya para ulama. Anda ingin para pengusaha ini peduli. Sama siapa? Khususnya ustadz-ustadz yang berada di dalam pesantren. Ustadz-ustadz yang ngajar ngaji. Mungkin ya
nggak dikenal karena nggak pernah muncul di media. Ajarin anak didik mereka diperhatikan. Jadi antum dari katakan sudah niat bermanfaat buat para guru, para ustadz, para pengajar, generasi masa depan bangsa ini. Tapi duit yang mereka dapatkan terlalu sedikit. Kemudian kalau dilihat Abdullah bin Mubarak, Allahu Akbar, sudah. Kemudian beliau berbincang tentang ya berbagi tapi jangan kala kirianya. Ini beliau bahas ya di agar tidak ujub ketika menderma sampai kita akhirnya berkamera. Dan kemudian di halaman selanjutnya ini bicara fitnah harta, yang karena lupa dengan konsep dunia ini yang terjadi, antum terfitnah dengan sampingnya. Kata Allah Azza wa Jalla, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Melihat dirinya itu merasa cukup, merasa punya semuanya. Jadi nggak lagi menghambakan diri kepada Allah, ya, nggak lagi minta. Orang yang ingin berusaha, ya paling tidak dia baca kode etik. Ya, di halaman setelah (130) kode etik pengusaha. Ini ucapan yang Masya Allah jamaah yang perlu direnungkan bersama. Beliau mengatakan, Islam. Ingat, pengusaha muslim bukan semata pengusaha itu pengusaha yang menghiasi setiap aktivitas bisnisnya dengan yang dia bikin bukan semata yang penting halal, tapi lebih dari itu. Pikirkan mana itu lebih berwibawa, lebih bermartabat. Itu pengusaha muslim. Maka harus belajar. Kalau nggak pengusaha, maka yang ada kita hanya pengusaha yang beragama Islam. Agamanya Islam. Tapi masih ya bingung dengan takut ini dan itu macam-macam. Makanya perlu beliau sebutkan di sini beberapa hal ya. Yang pertama di halaman 132, menghindari sengketa. Meski bayangkan itu. Taib jemaah. Jadi menghindari sengketa, jangan suka ribut sama orang jadi pengusaha itu. Yang baik. Ada aturan seperti di sini sabda Nabi SAW di halaman 133, atau jangan
membeli barang di atas pembelian saudaranya. Kemudian yang transaksi, gampangan ketika tawar-menawar. Nah, ini penting nih jemaah. Masalahnya imadi yang beli atau yang dijual ini pelit banget. Iya, sehingga nggak bisa turun sama sekali. Padahal untung yang kau dapatkan, berusahalah untuk memberikan kepadanya. Anda perlu tanya sama Ustadz Am. Ada masalah di pedagang buah. Dia itu sempat ngobrol sama Ustadz, murah nanti dagang yang lainnya. Umpamanya mereka udah tentukan harga. Ini ada orang, akhirnya dia biarin membusuk. Gimana? Jadi PR. Ustaz, mau jawab sekarang Ustaz? Masuk idaatul mal nggak Ustaz? Itu menjaga harga, kan biasanya pedagang deret Ustaz ya. Harga pasar ya. Harga pasar gitu loh. Kalau mungkin beras nggak bau, Ustaz nggak bau. Tapi kalau buah itu, kadang-kala buah kadang-kadang kok busuk dia Ustaz. Anak kalau kasih harga murah, marah Ustaz. Akhirnya yang dia lakukan itu Ustaz, kalau ada beli, dia kasih tetap, tapi dia ya udahlah bonusnya daripada busuk kata dia, ya udah dibonuskan sama dia. Itu nanti mungkin masuk idha'atul mal ya Ustaz Amila. Tapi jemaah, di sini anak kenapa nyampaikan hal ini? Kaitan dengan pembahasan Ustaz gampangan ketika bertransaksi, gampangan ketika tawar-menawar, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, rahimallahu idza ba'a wa idza iqtada, menjual ya, ketika membeli dan ketika menuntut haknya. Itu jemaah, itu dirahmatin. Ketika dia harusnya anak untung 10.000, tapi dia jadi 5.000. 5.000 tapi rahmat Allah bertambah buat antum. Dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, yang pada hari itu yang dia perlukan bukan harta, bukan keuntungan. Kemudian nomor 3, menghargai orang lain seperti diri sendiri. Menghargai dirinya sendiri. Yang subhanahu wa ta'ala yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kepada sebagaimana disikapi seperti itu oleh sampai dia mencintai untaranya apa? Mahabbah. Sampai seperti itu. Jadi kalau pedagang seperti ini, cerita Syekh yang Madinah 25 tahun yang lalu pada waktu anak kuliah S1. Jadi mungkin sekarang sudah 40. Pasar udah diatur. Biasanya jualan mereka sama. Satu deret itu kalau daging semuanya. Oh, subhanallah.
Syekh cerita dulu ketika nggak seperti sekarang. Itu pedagang-pedagang di pasar kira-kira membuka toko sarapannya bareng. Itu biasanya ada roti tamis yang cuma satu yang namanya full. Kayak kacang merah. Mereka bareng-bareng makan. Setelah mereka bareng-bareng makannya, toko yang paling laris itu yang pertama. Karena orang masuk ke dalam ya. Maka ketika dia terima, dia jual. Ketika datang pembeli kedua, dia nggak terima. Aku sudah dapat rezeki tadi. Subhanallah, dia cinta. Pedagangnya masih jauh semua. Manggil kemari. Kedua, fulan akan mengarahkan kau buka ke sebelah. Seperti itu. Tidak berebut. Tapi dia cinta. Nabi SAW menakutkan yang seperti tadi. Ketika beliau mengatakan, Wallahi mal faqr akhsha an tubsatu alaikum dunya. Yang aku takutkan buat kalian dunia. Kalian berlomba-lomba bersaing untuk mengumpulkan duit. Mau dibawa kemana? Dan itu beliau bahas di sini. Mau dibawa kemana itu duit? Mereka saling sikut sana sini. Nggak lagi ada cinta di antara mereka. Muslim itu jangan ketukar. Jangan sampai kena penyakit istibta tadi. Merasa terhadap. Yang keempat, ini pengusaha muslim itu terbaik untuk orang lain. Jahat kepada orang lain. Memuaskan klien. Seperti ceritanya Jarir bin Abdillah bin Jama'ah. Bin Abdillah ini membeli seekor sebutkan kuda harga anak buahnya dapat udah deal harga 300 dirham. Dibawa tuh yang punya tadi. Bukan jelek. Biasanya pembeli itu jelekkan barang orang. Kalau barangnya sendiri dia up. Oh, ini barang bagus. Kalau mobil ini mobil dempulannya orisinal semuanya dia. Kalau barangnya orang dia jelek-jelekin. Pengusaha muslim nggak akan. Jarir bin Abdillah baru pertama dalam sejarah kan sebuah keindahan ya yang ada di hati pengusaha muslim untuk orang lain. Dari ini harapannya engkau tidak nekan petani, nelayan, tapi engkau buat mereka. Tekan harganya semurah-murahnya. Dan kakap. Ikan kakap di petani harganya
per kilo. Seharusnya antum mengatakan, udahlah. Banyak, jazakallah khair. Antum tahu harganya lagi bagus gitu loh. Antum ada permintaan. Mereka mungkin nggak bisa jual ke tempat lain. Maka mungkin nanti juga bisa tadi ada kajian khusus buat para tengkulak. Apa istilahnya ya? Mungkin mereka. Ketika jari itu harganya 100 dirham kata dia. Ada orang nawar naik jemaah. Itu heran orang yang ngelihat Jarir bin Abdillah itu. Dikasih harga murah, dibayar harga mahal. Terus ini pengusaha muslim. Mungkin dia bisa jual lebih dari itu. Tapi dia Rasulullah, Abu Bayyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Kenal. Karena biasanya pengusaha muslim ini kalau kenal dikasih harga bagus. Kalau nggak kenal, dia bahasa kita itu didebah, disembelih. Mau berkah enggak? Jangan melihat keuntungan aja. Itu pengusaha muslim. Kemudian jamaah, beliau bicara tentang 137 ya, tentang juna. Kemudian beliau bicara yang ke-6 tentang tidak sehingga sesuai dengan syariat. Beliau berbicara antum bangkrut gara-gara mengambil hak orang lain. Kemudian yang terakhir 48 jamaah ini mengapa ini buat teman-teman nih yang di KPMI. KPMI adalah singkatan dari Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Ada banyak hal yang indah. Kemudian di penutup beliau kan harus ya. Untuk membaca buku ini atau mengikuti kajian yang sudah 19 pertemuan. Teman-teman yang sudah tergabung KPMI. Kekayaan itu cuma di tangan. Atau dunia itu hanya di tangan. Kau mudah melepasnya. Bukan harta. Tapi kalau dunia, kalau akhirat yang ada di hatimu, selesai sudah urusannya. Walaupun yang ada di tanganmu tidak seberapa. Hadza wallahu a'lam. Perbaiki amin nantinya. Jazakumullah.
Allah khairan. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, rasanya saya ingin merevisi buku. Jadi ada banyak sekali mudah masukan saya akan lebih baik. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Ustaz tadi bisnisnya apa Ustaz? Ya itu Ustaz, ana bisnisnya itu akikoh juga, ada jualan baju, ada jualan frozen food, ya cuma selalu serius gitu loh Ustaz. Tapi setelah baca buku ini, anak kayaknya harus lebih serius Ustaz. Masya Allah. Benar-benar ini keringat anak gitu loh Ustaz. Insya Allah. Balennya di investor ntar. Ya, karena siap untuk menawar sampai sampai nangis ditawar itu. Masya Allah. Tayyib, jazakallah khairan Ustaz, dan ini Masya Allah sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kak, beberapa pertanyaan. Ada telepon masuk? Kita coba. Silahkan. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Dengan juga Amin. Kalau fikum. Bapak bisa diulang namanya, Bapak? Ustaz Syafiq ingin mendengar lebih jelas. Kan sakti kan? Bukan. Tapi silakan Bapak Saksi, barakallahu fikum. Silakan Pak Sakci. ya Ustaz. Kontraktor. Kalau setahu saya istisna ya. Kadang ngedesain terus kita ada dari klien lah. Cuma kita tetap dan gimana Ustaz? Salah Ustaz yang ditanya ini. Kalau anak kontraktor yang kontrak rumah itu Zat. Jadi akadnya ijar. Baik, saya mohon izin Ustaz ya. Tafadhol Ustaz. Jadi dalam disyaratkan harus sampai selesai. Ya, semua kembali dengan pihak sonek, dengan pihak produsen. Barangkali yang terjadi di sini adalah sistem vendor yang disubkon untuk satu unit pekerjaan tertentu. Nah, model skema akad seperti ini diistilahkan oleh para ulama dengan mawazi, satu yang dikerjakan sama, kemudian masing-masing menyumbang, dan seperti itu diperbolehkan. Bagaimana orang bisa melakukan proses istisna
lengkap dari mulai ujung sampai ujung, unit-unit. Mungkin Ustadz Syafiq bisa menambah. Hadiah kepada orang yang banyak membantu pekerjaan saya. Tidak disebutkan siapa yang membantu pekerjaannya, apakah dari pihak pemerintah. Tafadhal Ustaz. Nah, bisa dikasih arahan. nah, barakallahu. Mungkin Ustaz Ami yang melengkapinya ya, berkaitan dengan hadiah. Hanya untuk menayang. Nggak ada urusan kita memberikan hadiah kepada kawan kita, kepada orang yang satu, mungkin kerabat kita. Rasul SAW, hendaklah kalian berbagi hadiah, karena itu cinta di antara kalian yang bekerja menjadi amil, dia bekerja menjadi gaji. Ketika dia pulang kepada Nabi alaihissalam, dia mengatakan ini hasil kerja, ini hadiah buat alaihissalam. Ketika itu beliau sampai naik mimbar, beliau mengatakan memang benar-benar dia. Karena hadiah itu disebabkan jadi akhirnya bisa jadi bukan hadiah, akhirnya upah tambahan. Mungkin kalau disebut nggak ada masalah. Kalau tadi dikatakan yang itu sebenarnya pekerja dia. Jadi dia punya anak buah yang kerjanya bagus ya, yang dia itu benar loyal kepada perusahaan ini itu, lalu dia berikan hadiah kepada dia, bonus. Yang ini siapa orang dari pemerintah sana? Dia sudah mendapatkan ya atas kerja rishwah. Maka nanti ketika kita memberikan uang kepada mereka, kasih dia nantinya. Kita menjelaskan lebih detail tentang yang seperti ini. Jazakumullah khair. Ustadz sudah menyampaikan rinciannya ya, sehingga kalau hadiah itu diberikan dari atasan kepada bonus dan diperbolehkan, tapi kalau dari pihak klien, apalagi pihak klien itu adalah pemerintah, maka insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum sadana wa iyyakum. Ini ada yang bertanya, bagaimana cara Ustadz Syafiq mengelola usaha ini dapur jadinya Ustaz. Yang memotivasi anak untuk punya ternak kambing, anak sebenarnya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Nabi kecuali mereka mengembala kambing. Mungkin 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Anak sebelum mereka lulus, mereka itu mengembala kambing dulu. Ada training 1 bulan, nanti bisa mengembala kambing selama 1 bulan. Untuk apa? Untuk mendapatkan karakternya para nabi.
untuk dapat tuh akhlak itu. Ini harapan ingin. Makanya tadi aku berharap fulus besar dari sana sebenarnya lebih dari yang Ana harapkan bermanfaat buat mahasiswa. Punya Ustadz berarti enggak, Ana perlu cari Ana gitu. Ana perlu kembangkan dari maisha buat Ana. Ana mau makan dari sana gitu. Ini ketika Ana dapat duit dari hadiah atau pemberian orang, itu yang akhirnya sekarang Ana semakin termotivasi untuk itu. Kemudian wah, jaga waktunya, dan kemudian ada mungkin 70 ekor domba. Kita itu orang amanah ini ngarit ya, dia cari rumput sendiri, udah mulai bang pakan, kita berusaha untuk tanam ya, kita beli tanah untuk makan kami. Ternak ke depan Ustaz, ini mudah-mudahan bisa terjadi. Ana kepingin para ustadz kawan dari para ustadz ini, mereka juga bisa menitipkan kambing di tempat, sehingga tuh hanya dia. Tapi sampai sekarang masih proses ya. Tapi yang megang ini orang lain sebenarnya. Kita bagi hasil sama dia. Mungkin selama ini tahun Idul Adha kita tiap bulan jualan sekarang. Bahkan insya Allah kawan-kawan kita mungkin kita mau sesi untuk akikah. Yang dulu akikah itu adalah sate gulai, enggak. Kita kalau bicara sate gulai jasa nanti, bukan akikahnya. Tapi jasa kalau memang mau disilahkan. Ya, doa dikabulkan sama Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu. Masya Allah, barakallah. Jadi memang pengusaha langsung seperti apa sih potret bisnisnya para ustadz? Karena kan selama ini mereka hanya mendengar cerita motivator yang umum gitu ya. Nah, ustadznya nyuruh usaha, ustadznya nggak punya usaha gitu. Iya, Masya Allah. Nah, Ustadz, ini sampai 100 ekor, Masya Allah. Ustadz, tapi kan yang wajib zakat kalau digembalakan kan, Ustadz? Nah, Saimah yang digembalakan. Yang gembalakan ini kita akan beli kadang kalau Ustadz. Jadi nggak wajib zakat, Ustadz, insya Allah. Nah, Ustaz, apakah mengembalakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Insya Allah, Ustaz ya. Jadi kalau bicara mengembalakan Nabi Wasallam, kalau amalan Nabi SAW masuk ke sana. Kemudian memelihara kambing itu sunnah berdasarkan hadits wana manfaat innaha barakah. Wahai Ummu Hani, berarti mungkin dari sini ada dari Nabi alaihi salatu wassalam umum mungkin wallahu a'lam. Ustaz, gimana Ustaz Amin? Hadis hadiah ngalap berkah, Ustaz. Ngalap berkah, betul Ustaz. Nah, Masya Allah, ngalap berkah dengan piara kambing. Salah satu saya, Ustaz, usahanya apa? Karena sudah ngasih workshop tentang fikih muamalah, terus saya sampaikan
sangat senang. Sahih usaha ini Ustaz. Nah, Subhanallah Ustaz. Para ulama Jadi- dulu juga beliau nulis buku, beliau dapat gantinya berapa kilo emas, timbangan bukunya beliau. enggak, Ustaz. Usaha Ustadz semakin dan semoga bisa buka cabang di Yogyakarta. Masya Allah. Amin. Di sini yang adaan pakan, Mas. Masya Allah Ustaz ya. Tapi Ustadz, beralih Ustadz. Ini Nah, terkait masalah menawar tadi. Ada sebagian yang masih Allah wabarakatuh. Kalau sampai ada pembeli yang menawar harga dengan cara sadis, apakah juga harus dengan memberi Hadisnya kayak apa Ustaz? ini sampai Subhanallah. Ingin setiap muslim itu saling taat. Allah merahmati seorang yang kalau jual, bukan kalau dia tawarnya lebih buruk. Ini bicara karakter kita umpamanya kepada orang yang nawarnya sadis. Kadangkala ada orang nawar sadis itu kan apa kebiasaannya, harganya ini kejadian di Madinah jemaah. Anak waktu ingat waktu kita mahasiswa, Anda tahu harga jam hidup di sana, kita tahu sama harga pasarannya. Haji, Anda beli buat hadiah apa waktu 150. Dia buka harga 150. 50.000 ini Anda ngomong. 50.000 antum jual. Iya, biasanya jemaah haji Indonesia sadis kalau nawar kata dia. Jadi akhirnya dia itu nawar sadis, kadang-kadang disebabkan tahu ada pedagang yang tinggi. Tapi makanya kalau ada orang yang harganya sudah baku, ya mungkin bisa ada nego tipis ya, seperti itu, kembali kepada perilaku pasar terhadap saudara kita yang ya sudah antum ambil keuntungan nggak apa-apa. Yang kalah salah, berarti antum buat baik sebenarnya sama dia. Kan Nabi SAW mengatakan dia baik, orang ini aja yang buruk. Insya Allah nggak ada masalah ketika antum tetap bertahan di harga yang standar sebenarnya. Mamanya ambil untung tadi 20.000, sudah buat orang ketika dia nggak mau, ya antum nggak harus dia. Sulit gitu loh. Dan Nabi SAW meringankan, memudahkan sebenarnya dengan alam. Jadi suasananya seperti ada di pasar Jogja Ustadz, namanya Pasar Beringharjo. Jadi sampai di pasar Udon. Dan memang ini
pengaruhnya tadi karakter pembeli pinginnya nawar oleh penjualnya sudah siaga, dia tinggi sampai kalau masuk pasar Harjo sudah diajari terlebih dahulu. Kalau di sini nawarnya di bawah sepertiga. Jadi makanya kalau 150 itu langsung ditawar di bawah 5. Jadi ya. Kalau ternyata tadi nggak sehat pasarnya ini, Ustaz. Lebih baik belanja lebih tinggi tapi pasti. Udah segitu gitu loh. Nggak sakit hati. Tahu-tahu di toko sebelah harganya itu nanti, Ustaz. Tapi Ustaz, apa tanya Ustaz? Apa yang sudah Selama pandemi ini, jadi ANB ini kan lahir kondisi pandemi. hikmah? Kita baru mulai banyak kajian online. Kegiatan kami sangat kegiatan real, tapi kita bekerja sama dengan beberapa komunitas pengusaha. Baru kajian live juga dengan yayasan dan yayasan lembaga penanganan riba krisis center Indonesia bersih riba yang membantu kaum muslimin yang punya masalah utang bank atau utang yang lainnya. Ada puluhan ya. Puluhan, kita sebut sahabat. Ya. Tapi kembali Anda, kalau dana tidak ada ya, mohon maaf ketika ada pengajuan. Anak kepikiran ya Ustaz tadi nyatakan di pasar seperti itu ya. Itu ada untuk menyampaikan kepada dengan pemerintah daerah, karena kan pasar daerah itu di bawah pemerintah, Ustaz. Masya Allah. Dilaksanakan oleh salah satu BMT, tapi ini jadi pasar itu berseri kurang lebih 3 kali saya ngisi di situ, karena saya punya yang tipis, saya ada yang tebal juga. Bahas buku yang tipis, diundang itu para pengusaha, para pedagang, enggak. Nah, Ustaz. Masya Allah. Jadi Ustaz, memang kerjasama Ustaz. Harap dia datang ke masjid ini gitu loh. Harapannya dia. Tapi kalau tidak ada undangan khusus katanya. Satu biar Masya Allah. Datang. Tapi ya, kalau kan bagi para, Masya Allah. Dan insya Allah welcome, Ustaz. Tidak ingin adanya ya daging gelonggong, yang tidak ingin adanya penipuan di pasar. Sebenarnya yang kita inginkan itu bisa sinergi sama pemerintah. Maka yang bisa kita lakukan mungkin masuk ke pemerintah sendiri untuk mereka yang mengadakan training untuk
lebih besar insyaallah Ustaz. Insyaallah. KPMP-nya khususnya. Mungkin nanti bisa kerja sama dengan SRB Ustaz ya. Antum barakallahu fiikum. Siap insyaallah Ustaz. Kita siap insyaallah Ustaz. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum Ustaz. Terakhir yang sempat tanya cukup pelatihan penyembelihan. Itu penyelenggaranya Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan sebagai salah satu undangan saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ya berarti kan meminimalisir. ada pihak Betul Ustaz. Nah. Semoga untuk Ustaz, kita coba lanjutkan dengan beberapa ada telepon yang masuk, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini, andai kata saya utang ke Ustaz. Ibu utang ke saya Ya. atau ke Ustaz Syafiq maksudnya? Halo, Halo, silahkan Ibu. utang ke Ustaz, Nah, terus ada waktu untuk membelikan barang. Untuk memberikan saya nanti notanya sama barangnya tunjukkan ke saya, terus dia ngambil laba. Apakah boleh Ustaz? insyaallah. Nah, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Allah. Ustaz. Kayaknya Ustadz yang akan jawab nanti ya. Kemarin sidang salah satu skripsi mahasiswa, judulnya itu Ustaz tentang Bai'ul Murah bisyira. Halil amir bisyira. Mungkin kasusnya sama seperti modelnya itu menyuruh orang membelikan barang, lalu orang itu membeli, lalu dia menjual kepada kita dengan keuntungan yang ditetapkan. Ada 3 dalam hal ini, ada pemilik. Jadi pembeli ini itu ya sudah, antum beli, nanti anak kasih untung, antum jual ke anak. Kira-kira seperti itu kan Ustaz yang jawab Ustaz? Riba. Ya, kesimpulannya di situ ada unsur riba. Islam kalau nggak salah memperbolehkan Ustaz. Iya. Yang Ustaz tahu gimana Ustaz? Ada antar dengan qard, maka dicarilah celahnya adalah wakalah. Ya, coba Ustaz mungkin nanti bisa menjelaskan. Masya Allah. Jadi memiliki itu kaidah pertama. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi' ma, jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Tidak boleh menjual sebelum menerima
barang yang sudah, sehingga kalau ibu tadi ustadz ya, maka ustadz tidak boleh menjual barang ke ibu sebelum menerima barang itu. Nabi SAW sudah menerimanya. Karena itu dua kaidah ini diri berarti posisi ibu misalnya, lalu notanya diserahkan kepada ustadz dan nanti akad dibayar melebihi dari nilai nota 2 juta 2 juta itu sebagai marginnya. Berarti pelanggarannya adalah menerima barang itu. Dan itu melanggar sabda Nabi SAW. Ini kalau kita lihat sampaikan. Yang detail lagi misalnya kalau kita melihat detail lagi ada beberapa pelanggaran yang karena baik murabahah lil amir bisyira, jual beli murabahah. Semoga nanti bisa kita dengarkan kembalinya berkaitan dengan kasus yang ibu tanyakan. Masya Allah. Yang di ada kalau kita mengaju kepada membolehkan wakalah itu tapi dengan syarat. Syaratnya untuk beli barang yang diinginkan sebagai wakil dari lembaga keuangan ke penyedia air. Untuk yang itu, Ustaz. Nah, kemudian yang kedua setelah dibeli tetap diantar ke kantor lembaga sehingga barang harus tetap ada di tempatnya lembaga keuangan. Masalah wakalah tadi tangan dari lembaga keuangan untuk membeli lalu barang diantar ke lembaga kemudian dilakukan akad. Akad di sana, Ustaz. Kalau enggak jadi sebagaimana konsekuensi aturan dalam jual beli dibebankan apa? Alhamdulillah, Ustaz. Jazakumullah. Nahnu fi hadhihi المعاملات بضاعتنا قليلة جدا. بارك الله فيكم. الله أكبر. Tayyib, satu pertanyaan lagi, Pak. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya usaha. Ketika ada pembeli menanyakan apa bedanya barang saya dengan barang penjual sebelah. Apa saya termasuk hina menjadikan barang penjual sebelah? Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin Ustaz Amin nanti bisa menambahkan yang berkaitan dengan simisit hak muslim atas muslim lainnya itu salah satu adalah dastan soka apabila dia meminta nasihat kepada minta nasihat, Anda mau beli barang
sebelah gimana? Lalu ada barang yang murah tapi cepat rusak ini itu. Kalau tujuannya bukan untuk membuat barang dia tidak dibeli sama orang, tapi orang ini kenyataan. Memang seperti itu barangnya. Kadang-kadang kan orang tanya, kenapa di tempatmu kok lebih mahal? Ini seperti, kalau yang ini mereknya seperti ini. Yang sejatinya model mereview barang ya. Sehat kepada orang. Insya Allah, semoga itu nggak apa-apa. Insya Allah cukup Ustaz. Artinya saran, nasihat agar dia tidak dalam kerugian. Subhanallah. Seperti itu yang tadi saya tangkap. Tayyib, sebenarnya kita masih untuk Masya Allah. Ustaz Syafiq. Barakallahu fikum. Khawatir nanti mengganggu waktu Ustadz yang lain. Insya Allah Ustaz, anak kepingin nanti ada Ustaz. yang antar ilmu waris Ustaz. Oh, yang kirim. Ustaz. Ana rasa perlu itu juga Ustaz ya. Siap. Insya Allah lain waktu kita Insya Allah akan Ustaz. buka acara itu Ustaz. Karena kan Ustaz sampaikan kalau usaha ini kan yang dicari Ustaz. Yang mencari Datang kita sini. gitu loh. Ada rezeki yang datang tanpa kita cari gitu loh Ustaz. Kayaknya perlu dibahas juga itu insyaallah Ustaz. Barakallahu Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Senang sekali kalau Ustaz sudah mempan untuk membedah satu buku lagi. Insyaallah nanti kita akan buka, kita sampaikan ke tim untuk masalah jadwal. Jazakumullah khairan, ini pemirsanya cukup banyak dan menyampaikan jazakumullah khairan kepada Ustadz Syafiq, barakallahu fikum, dan keluarga, memberikan keberkahan bagi waktu Ustadz dan ilmu Ustadz agar bisa semakin bermanfaat bagi umat. Tayyib, dan kami sampaikan juga jazakumullah khairan kepada tim bisa ya membantu juga memberikan kesempatan balasan yang terbaik bagi antum semua. Pembicaraan berikutnya, bedah buku, insyaallah juga dibersamai oleh Ustaz Habibullah wa akhil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa rahmatullahi. Nasta'dzinukum. Narakum ala khair insyaallah. Tafadhal. Mariam nerima madu yang orang-orang kayak Alvan bang, yang kayak Ana nggak mau bang. Kalau madu-madu sarang gini, Ana jelasin soal itu ada propolisnya yang warna putih.